Nah, oke. Oke, ini sudah ya. Oke, kita mulai. Nah, sebelum memasukkan atau istilahnya mengimpor akun, teman-teman tambahkan dulu mata uangnya karena perusahaan Surya Furniture ini kalau di informasi umum ya di soalnya itu beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SDGs Singapura dolar ya dalam bertransaksi dengan perusahaan. Lalu perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Lalu 3, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Nah, ini kita membuat atau menambahkan mata uang yang ada di perusahaan Surya Furniture dengan cara teman-teman bisa klik di menu perusahaan, lalu pilih mata uang, ya, pilih mata uang, lalu pilih yang SDGs, dicari SGD gitu coba. Nah itu Singapura dolar ya. Singapura dolar. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, klik yang save. Nih, yang biru. Ya, save. Nah, tab mata uangnya bisa di-close dulu. Baru teman-teman bisa mengimporkan atau memasukkan daftar akunnya. Impor data akun ya, impor data akun. Dengan cara di menu buku besar, silakan diklik buku besar. Lalu akun perkiraan ya, akun perkiraan. Akun perkiraan munculnya ini ya, sebentar ya. Impor akun. Daftar akun. Nah, ini sudah tampilannya begini, lalu di menu ini geser ke kanan Mbak Nurul. Nah, itu tanda impor ini. Tanda apa ya itu ya. Nah, coba itu apa? Yang impor. Nah, impor. Klik impor data, impor dari Excel. Nah, oh ya, saya selingi teman-teman. Pengalaman saya waktu ujian CAP itu ada soal-soal di mana singkatan-singkatan kayak gini teman-teman. Misalnya bank itu artinya apa, kas atau bank. Arek itu apa sih, account receivable piutang usaha. INTR itu apa, persediaan. Semua Bu ya tidak, tapi beberapa akun. Misalnya COGS itu apa? Beban pokok penjualan. Lalu apa? Itu apa? Revenue gitu. Nah, ini pengalaman ujian saya itu ada beberapa singkatan-singkatan akun, misalnya apa itu apa? Utang usaha. Account payable gitu ya, atau utang usaha. Itu tuh muncul teman-teman, dan itu ada 2 atau 3 soal untuk setiap akunnya ya, maksudnya setiap misalnya daftar akun, terus nanti ada singkatan untuk aset tetap gitu tuh ada. Ya, oke, ini hanya selingan aja. Silakan bisa diklik yang tanda untuk impor akun, Mbak Nurul. Nah, ini
Excel yang tadi teman-teman sudah download, ditaruh di mana? Nah, dicari Excel-nya. Nah, kita akan mengimporkan atau masukkan daftar akun. Itu daftar akunnya ada 2 ya, Mbak? Punyamu. Oke, pilih daftar akun, impor yang data akun ya. Sampai sini sudah? Sudah, Bu. Ibu. Oke, kalau sudah, lalu klik unggah. Nah, ini teman-teman, ini kita abaikan, lalu lanjutkan. Nah, ini jangan lupa setiap kali mengimpor data perusahaan, teman-teman itu checklist yang lakukan update. Jika sudah ada data yang sama pada database ini. Mbak Nurul yang lakukan update bisa diklik. Nah, pastikan ya, sekali lagi pastikan jangan sampai ada yang keliru. Pastikan klik lakukan update setiap kali mengimpor data akun. Oke, kalau sudah kita bisa klik lanjutkan. Nah, kalau sudah ini ada 73 data yang berhasil diproses. Ada yang gagal? Permisi Ibu, izin masuk. Ya. Ini saya tadi ketinggalan di bagian akun perkiraan Ibu. Bisa share screen mungkin Mbak Devi? Saya pakai HP Ibu. Bagian akun yang mana ya? Yang tadi di bagian buku besar, kemudian di klik bagian akun perkiraan itu Ibu. Sudah masuk, coba Mbak Nurul, sudah masuk di tab akun perkiraan? Sudah masuk di sini Mbak? Iya, nah ini tampilannya ini di klik apa ya Ibu? Soalnya ini tadi. Data impor, ini impor data. Coba diklik lagi Mbak Nurul, impor data. Impor dari Excel. Gitu. Saya kirim di grup aja ya Bu. Soalnya menu data impor nggak ada di tampilannya saya Bu. Oh ya, boleh. Yang lain ada kendala? Itu Mbak, yang titik hijau 3 itu bisa diklik. Oh, bisa Ibu. Sudah muncul sama? Sudah. Oke, lalu klik impor data ini. Impor dari Excel ini, Bu? Ya, impor dari Excel. Nanti tampilannya seperti kita mau mengunggah data ya. Yang itu folder terbuka itu dicari punyamu yang daftar akun tadi yang sudah saya kirimkan, di-download, ditaruh di mana. Dicari. Hati-hati pilih yang daftar akun karena kita mengimporkan akun perkiraan. Cari yang daftar akun. Jangan yang daftar aset, jangan yang daftar pemasok, jangan. Daftar akun. Sudah, Mbak? Sebentar Ibu, lagi mau mengunggah. Ya. Sudah saya unggah, Ibu. Sudah diunggah, lalu dilanjutkan. Nanti yang lakukan update jangan lupa dicentang.
ketemu yang lakukan update? Di mana ya, Bu? Kamu sudah unggah? Sudah diklik unggah? Udah. Selanjutnya dulu, itu kan tata letak ya, tata letak kita selanjutnya. Ini langsung di bagian impor akun perkiraan, Ibu. Waduh, coba Mbak difotokan aja Mbak, Baik, Ibu. daripada salah. Nah, ini masih lanjutkan Mbak, lanjutkan. Ini kan tata letak. Ini masih lanjutkan. Iya, sudah saya lanjutkan, Bu. Terus ada paling atas itu lakukan update, dicentang. Sudah, Bu. Nah, sekali lagi ini harus selalu diklik ketika akan melakukan update data. Lakukan update data. Lalu selanjutnya atau oke di situ ya, diklik. Dilanjutkan, diklik lanjutkan ini, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Berapa data yang berhasil di update punyamu Mbak Devi? Sama Ibu, 73 data. Oke. Semua sudah? Ada kendala tidak? Kalau sudah, impor akun perkiraan di close, Mbak Nurul, di close. Lalu akun perkiraan juga di close. Nah, kembali ke persiapan data. Kita impor dulu yang pemasok. Sesuai dengan soal kan berikutnya pemasok ya. Ini apa namanya? Impor data ini loh Mbak dari pemasok. Impor data. Nah, ini prosesnya sama. Teman-teman pilih Excel-nya yang daftar pemasok. Daftar pemasok, teman-teman. Daftar pemasok ya, itu nomor 2, daftar pemasok. Kalau sudah, klik unggah. Lalu ini terkait tata letak ya, tata letak yang ada di Excel, kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Nah, jangan lupa lakukan update data. Lakukan update data dicentang ya. Setiap kali akan mengupdate atau mengunggah data, lakukan update data itu di checklist. Kalau sudah, lanjutkan. Nah, 6 data berhasil diproses. Ada yang gagal? Aman? Kalau aman kita lanjutkan. Maaf Ibu. Ya. Yang itu di bagian mana ya Bu? Saya sempat tertinggal. Suaranya nggak jelas ya. Suaranya nggak jelas. Ini siapa? Mohon maaf Ibu. Suara saya udah masuk. Ya, gimana Mbak? Saya sempat tertinggal di input data pemasoknya Bu. Belum unggah ini ya, pemasok ya? Iya. Belum unggah pemasok, coba ke persiapan data perusahaan Mbak Nurul. Kamu pakai HP atau pakai laptop Mbak? Kalau pakai laptop bisa langsung share screen biar lebih mudah. Saya zoom-nya di HP, akuratnya. Ya udah. Nih, kalau belum, nih kita kan akan mengimpor pemasok. Klik yang impor pemasok di sini. Impor data maksud saya. Bagian pemasok, impor data diklik. Coba diklikkan aja nggak apa-apa Mbak, diklik. Nah, oh ya, udah selesai karena kita ya. Sudah muncul Mbak Sarani? Muncul Ibu. Nah, terus itu kan sama seperti yang tadi, daftar akun, Mbak Sarani cari dulu ininya, apa sih namanya, daftar pemasoknya. Diklik yang folder terbuka itu loh. Ya sudah Bu. Cari yang daftar pemasok.
daftar pemasok. Sudah? Apa namanya, sudah diklik Excel yang daftar pemasok? Sudah, Ibu. Kalau sudah, bisa dilanjutkan. Unggah ya, klik unggah. Lalu lanjutkan. Ya. Nanti yang ada checklist lakukan update, di checklist, Mbak. Oh, ya. Pastikan ya, di checklist ya, lakukan update. Ya. Ya, kalau sudah, lanjutkan. Sudah, Ibu. Sudah sama dengan ulum. Ya, oke. Kalau sudah, semua sudah sama sampai proses ini? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, kalau sudah di-close, Mbak Nurul. Ini di-close impor pemasoknya, masuk ke persiapan. Nah, ini kalau sudah terupdate, ini akan ada tanda hijaunya ya. Nah, lalu kita berikutnya kalau di soal itu kan daftar pelanggan. Berarti impor data pelanggan sama kayak tadi. Klik impor data, lalu nanti kalau sudah nampil, klik tanda folder terbukanya. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Ya. Izin bertanya Bu, di saya kok tidak tercentang ya Bu untuk pemasoknya? Tapi tadi sudah lakukan update ya Mbak? Sudah Bu. Nggak apa-apa, nanti kalau apa namanya, itu mungkin karena belum di-reload aja, belum ke-reload. Nanti kalau udah di-reload nanti otomatis centang gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ini kita daftar pelanggan ya, betul, daftar pelanggan. Pilih yang daftar pelanggan, pelan-pelan saja Mbak Nurul, barangkali temannya belum. Sekali lagi, klik tanda folder terbuka, lalu karena kita di soal akan menginputkan daftar pelanggan, jadi cari yang Excel daftar pelanggan. Kalau sudah, klik unggah. Nah, ini abaikan, karena ini tata letak ya, abaikan, lanjutkan. Nah, ini jangan lupa konfirmasi impor data, lakukan update. Sekali lagi, lakukan update di checklist, jangan sampai tidak. Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan. Ditunggu proses mengimpor data. Enam data ya, berhasil di-update sama? Sama, Bu. Oke, kalau sudah ini di-close impor pelanggannya. Ya. Lalu kita barang dan jasa. Nah, barang dan jasa sebelumnya, sebelum kita lakukan impor data, kita masukkan dulu kategori barangnya. Ini kan ada dua. Yang pertama kursi dan juga yang kedua meja. Oke, kita lakukan setting dulu ke menu persediaan. Persediaan ya, oke. Persediaan, lalu pilih kategori barang. Kategori barang bawah, yang warna biru bawah. Bawah. Nah ya, pilih kategori barang. Kategori barang. Nah, ini kita buat kategori dulu. Kategorinya di situ yang pertama kursi. Kursi. Lalu klik di sembarang, coba Mbak, klik di sembarang. Nah, kalau sudah di save.
kursi. Lalu yang kedua meja. Meja, klik sembarang, save. Sampai sini sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, lalu ini kategori barangnya bisa di-close. Teman-teman juga harus mengatur karena perusahaan punya 2 gudang. Punya 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Aturnya di menu persediaan. Lalu pilih yang gudang. Itu yang warna biru. Persediaan gudang. Lalu tambahkan nama gudangnya. Yang pertama depan, gudang depan. Depan, klik sembarang, lalu save. Satu lagi, gudangnya namanya gudang belakang atau belakang. Lalu teman-teman klik save. Oke. Oke. Kalau sudah, nanti sebentar. Kita tunggu dulu. Ya, kalau sudah, tab gudangnya bisa di-close. Kenapa sih Bu kalau setiap transaksi sudah selesai di-close? Itu agar akurat teman-teman webnya tetap stabil ya, tidak berat. Oke, teman-teman bisa lakukan import data sekarang. Import data dulu. Import data. Ibu izin masuk. Iya, gimana? Ibu tadi saya ketinggal, Bu. Tadi saya baru selesai menginput kursi dan meja. Oh ya, berarti sekarang yang gudang ya, Mbak? Ini di oke, Mbak. Ini koneksi ini. Ya. Sebentar, Mbak. Tadi yang kursi sama meja sudah ya, Mbak? Iya, Bu, sudah. Mbak Sela ya. Oke, Mbak Sela nginputin sekarang yang gudangnya. Gudang itu ada 2 jenis, depan dan belakang. Ke menu persediaan. Sediaan. Lalu ke menu persediaan, lalu gudang. Pilih yang gudang, yang warna biru kalau tidak salah tadi. Gudang. Sudah, Ibu. Sudah. Lalu tambahkan depan. Setelah ngetik depan langsung save, Bu. Iya, diaktifkan dulu menu save-nya dengan cara klik di sembarang. Sudah, Ibu. Lalu save. Berikutnya lakukan hal yang sama untuk gudang belakang. Ketik belakang, klik sembarang, lalu klik save. Oke, kalau sudah, tab tadi ya yang gudang itu bisa di-close, lalu diklik import data barang dan jasa. Kok kayak gini terus ya? Coba Mbak Nurul di refresh dulu. Jangan di stop, di refresh.
Oke, diklik lagi import datanya. Terjadi kesalahan saat pemrosesan aktivitas Anda. Oke, coba. Ini error ini. Bentar ya. Diklik lagi import data mungkin, Mbak. Ada yang sudah berhasil diklik import datanya? Saya bisa, Bu. Bisa? Saya belum, Bu. Ada yang sudah bisa? Saya berhasil. Oh ya, ini karena ini jaringannya Mbak Nurul tadi. Coba Mbak Nurul ini dulu, logout dulu, Pol. Logout dulu, nanti masuk lagi. Yang sudah berhasil berarti sudah impor ini, upload barang dan jasa. Sudah, Bu. Oh ya, kita tunggu sebentar ya. Ini diklik PT Surya Furniture. Oh, sebelum logout. Ini permasalahan koneksi teman-teman tuh kan. Tuh, ini kalau koneksinya tidak kuat kayak gini, makanya besok kalau ujian saya sarankan itu harus kuat koneksinya. Nah, ini kalau oops something went wrong ini biasanya agak lama memang. Oke, nanti Mbak Nurul bisa ini ya. Soalnya ini kalau udah muncul ini tuh biasanya perlu jeda sekitar 5 menitan. Nah, ini bisa mungkin stop share dulu, nanti bisa mengikuti ini apa namanya melalui ini ya Zoom yang telah di-record itu. Oke, silahkan siapa yang sambil dicoba ya Mbak Nurul ya, sambil dicoba masuk lagi. Siapa yang mau membantu berikutnya untuk share screen yang sudah berhasil? Semua sudah berhasil kan? Ya. Saya belum, Bu. Maaf, Ibu, punya saya sama seperti punya Mbak Ulum. Ya, itu karena koneksi, Mbak. Nah, itu kalau sudah muncul something went wrong itu nanti sekitar ya 5 menitan lah baru bisa masuk lagi. Nah, ini sementara saya lanjutkan dulu, nanti sambil dicoba terus ya, nanti kalau apa namanya, atau mau kita tunggu teman-teman? Saya manut aja sih. Kita tunggu nggak apa-apa, tapi sekitar ya 5 menitan lah, nanti baru bisa masuk lagi. Gimana baiknya? Kita tunggu? Atau nanti melihat ini rekamannya?